Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Halo semuanya, everyone. Welcome to my channel. Seperti biasa, saya Rizky hanya ingin menyampaikan salah satu konten yang mungkin teman-teman sekalian sudah paham dan pasti eh, bisa memahaminya. Jadi langsung saja, mungkin ada salah satu hal yang mungkin aku itu kayak benar-benar menyesal dari dulu, kenapa aku tidak melakukan ini, kenapa aku, kalau seandainya aku lakuin dari dulu mungkin aku akan menjadi maju sampai sekarang. Ya, penyesalan itu kan selalu datang dari akhir ya, dan tidak akan pernah ada puasnya. Setiap orang pasti akan menyesali ketika dia tidak melakukan sesuatu hal itu dari dulu. Mungkin impactnya di masa depan sekarang dia akan berubah. Tapi salah satu hal yang paling penting bagi kita yaitu pentingnya yang disebut dengan al-waqt atau waktu. Ya, sebagian orang sukses itu sangat memanfaatkan waktunya dengan baik karena waktu itu tidak bisa dijual. Waktu itu tidak bisa dibeli. Waktu itu sangat berharga. Setiap satu detik yang saya keluarkan ini itu sangat berharga. Setiap 5 menit, setiap 1 jam, setiap 1 tahun, setiap 1 minggu itu benar-benar sangat berharga bagi kita. Makanya rugi sekali orang yang benar-benar merugikan waktunya. Dan saya juga termasuk kayak menyesal gitu. Saya kenapa gak buat konten ini dari dulu? Kenapa eh, saya harus mulainya sekarang? Tapi sebentuk penyesalan itu hanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mau berubah, tidak mau maju, tidak mau berdampak bagi orang lain. Karena itu pentingnya kita tidak usah menyesali waktu yang dulu, tapi manfaatkan waktu yang hari ini kamu lakukan. Mungkin yang teman-teman sekalian lakukan, apapun untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa memberikan minimal untuk diri sendiri, kita bisa maju, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Seperti ungkapan salah satu tokoh Islam, Hasan al-Basri, pernah bilang begini, "Wahai anak Adam, sebagian kamu adalah waktu yang telah berlalu, dan waktu yang telah berlalu itu akan hilang ketika kamu tidak bisa memanfaatkannya." Jadi kita ini adalah waktu. Waktu yang mana kalau kita melakukan satu kegiatan yang positif, misalkan berolahraga, membaca, ataupun kita membuat konten atau mencari uang lah, itu adalah sebagian waktu yang kita keluarkan, kita korbankan. Setengah jiwa kita ini kita korbankan untuk hal-hal produktif. Kalau kita menyanyiakannya untuk hal-hal yang pasif ataupun tidak bermanfaat, ya itu akan menjadi hal yang terbuang. Salah satu ayat yang mungkin aku itu pernah eh, rasakan ataupun pernah ditadaburi, ayat itu Quran surat Al-Asr, di mana ayat tersebut menjelaskan wal asr innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tiga waktu, tiga waktu yang benar-benar berharga. Tiga ayat yang saya itu pahami dari kata ayat kedua itu innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian yang mungkin saya pikir kayak banyak sih kerugian yang dilakukan. Diam tidak ngapa-ngapain. Terus kayak misalkan waktu yang disia-siakan. Itu jadi kayak menyesal gitu. Mungkin bagi yang merasakannya kayak wah itu, wah gue bener-bener kayak menyesal nih satu hari tidak melakukan tersebut, ataupun kita tidak membuat satu jadwal yang benar-benar produktif. Jadi waktu yang benar-benar kepake itu menentukan masa depan kita. Kita yang hari ini tidak ngapa-ngapain, misalkan buang sia-sia, itu di masa depan kita, itu jadi gambaran kita nanti. Jadi ketika kamu misalkan melakukan salah satu kegiatan yang hari ini saya ingin misal mencari uang, mungkin usahanya itu kecil ya, tetapi bisa jadi ke depannya itu
dia bisa menjadi salah satu pengusaha. Orang yang rajin membaca, yang dari tadinya malas, tapi dipaksakan untuk produktif, tidak tahu mungkin di suatu saat dia akan menjadi orang yang pintar. Jadi penting sekali ya teman-teman untuk memanfaatkan waktu. Apalagi kita sebagai Gen Z ataupun generasi-generasi yang diberikan golden age, waktu yang umur yang emas dalam produktivitas, itu harus kita manfaatkan dengan baik. Ada salah satu tokoh juga yang mungkin aku inspirasi kutipannya, yaitu yang bernama Alexander Graham, yang bilang begini, "A time is never found again." Waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah bisa kembali ataupun hilang. Imam Syafi'i juga pernah berkata dalam salah satu kutipannya, "Al-waqtu kasyaf illam yaqta'u qata'aka." Waktu itu bagaikan sebuah pedang, dan jika kamu tidak memanfaatkan waktu, maka dia akan memotongmu. Memotong yang maksudnya itu kayak waktu yang kita tidak manfaatkan, waktu yang kita buang sia-sia, itu hanya akan jadi salah satu bom waktu yang menghancurkan kita sendiri, membuat kita menyesal, membuat kita terus berada di dalam lingkaran kekufuran. Bayangkan tokoh barat, tokoh Islam yang saya pernah baca itu benar-benar menginspirasi saya dalam salah satu kutipan yang benar-benar waktu itu benar-benar berharga bagi seseorang yang ingin maju ke depannya, ingin maju produktivitasnya, ingin maju dalam hidupnya, berubah lebih baik. Maka ini pesan yang mungkin saya ingin tekankan kepada teman-teman, bahwa waktu hari ini itu menentukan kita di masa depan. So, waktu yang kamu manfaatkan hari ini bisa jadi waktu yang akan merubah masa depan kamu. Jadi, ya itu mungkin salah satu hal yang benar-benar penting, di mana orang kaya seperti yang saya tahu itu Mark Zuckerberg, Bill Gates, eh, pendiri Tesla itu siapa ya? Elon Musk. Semuanya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Umur kita itu sangat sedikit, teman-teman. Umur kita itu sangat singkat. Kita tidak akan tahu, mungkin kematian akan menjemput. Apalagi kalau kita benar-benar kayak tidak memanfaatkannya dengan baik, akan jadi salah satu penyesalan yang terbesar bagi kita. Makanya Islam mengajarkan kita, ataupun orang-orang yang memiliki standar keilmuan yang tinggi juga mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada uang. Saya lebih kalau saya dipilih antara waktu dan uang, saya mungkin akan memilih waktu. Karena dengan waktu saya bisa membeli apapun yang saya ingin capai. Ketika waktu saya ini saya korbankan untuk misalkan mencari uang ataupun usaha, maka saya akan memilih untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Time is gold. Waktu itu emas, benar-benar emas. Jadi kita sebagai orang-orang yang masih diberikan kemudahan dalam bekerja, masih ada yang muda, baik muda ataupun yang sudah lanjut, waktu itu benar-benar sangat kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dari itu, pesan penting dari konten ini yaitu waktu mungkin cepat berlalu, tetapi waktu yang akan kita hadapi hari ini, itulah waktu kita untuk merubah masa depan kita. Hal-hal yang telah dahulu tidak akan pernah bisa kembali. Di dalam hadis juga, waktu itu sangat kita pertanggungjawabkan nanti. Dimana masa muda, apa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang masa mudamu datang, apa sih, pernah dalam satu kutipan yaitu di dalam sebuah hadis bilang, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadisnya saya lupa, tapi ada salah satu kutipan yang pernah bilang bahwa pentingnya sekali dalam kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.